Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara, berita favorit tajam berani berimbang edisi 13 Juli 2012 akan hadir ke hadapan Anda. Bersama saya Boy Rusandi, inilah berita favorit selengkapnya. Ya baiklah saudara, kita awali berita pertama. Kesal dengan sikap pihak sekolah yang tidak memberikan lahan sebagai jalan masuk, puluhan warga komplek Kehakiman Cengkeh, Kecamatan Lubuk Begalung memblokir pintu masuk utama SMP Muhammadiyah. Kami yo buka, itu pasti dah. Pemblokiran yang dilakukan oleh warga komplek Kehakiman Cengkeh, Kecamatan Lubuk Begalung merupakan yang kedua kali terjadi. Sebelumnya juga pernah dilakukan sekitar 7 bulan yang lalu. Tidak hanya pintu utama, jalan tikus yang sering dilalui murid-murid pun diblokir oleh warga dengan memancangkan kayu. Meski pihak sekolah meminta penguluran, warga komplek tetap ngotot memblokir pintu masuk sekolah Muhammadiyah ini. Warga berdalih pemblokiran ini dilakukan karena warga tidak terima akan bangunan sekolah yang menghambat jalan masuk komplek yang saat ini menjadi buntu. Padahal, warga membutuhkan tanah tersebut sebagai jalan ke pemukiman warga. Dari harganya, karena tidak bisa mobil besar masuk. Berapa kakak di belakang? Sekitar 50 kakak lebih. 50 ya? Nah, lebih kurang lah 50 kakak. Satu lagi Pak, kami susah untuk Ini kota ini dibuka. Nah, sesuai dengan planning yang ada. Ini yang nimbun jalan ini mau bicara ini masyarakat. Tidak ada orang Muhammadiyah yang bangun jalan ini. Ya, tahu-tahu di Bendong aja sekolah di sana. Kan tidak bagus lagi. Warga juga menilai bangunan sekolah yang didirikan pihak Yayasan Muhammadiyah tidak memiliki izin, karena sebelumnya telah mendapatkan teguran dari Dinas TRTB Padang. Sementara itu, pihak sekolah enggan berkomentar dan memilih menyelesaikan permasalahan ini melalui kedinasan. Jamaldi, Favorit TV. Minimnya ruangan sarana belajar di salah satu SMP di kawasan Gunung Sari, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, membuat sebanyak 96 orang siswa terpaksa belajar di masjid dan di rumah warga. Hal ini telah berlangsung sejak masuknya tahun ajaran baru. SMP Perti yang terletak di kawasan Gunung Sari, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, mempunyai jumlah siswa sebanyak 360 orang dan memiliki 4 ruangan kelas. Karena kekurangan kelas, sebanyak 96 orang siswa terpaksa belajar di lantai 2 sebuah masjid dan menumpang di rumah warga setempat. Hal ini telah dirasakan para siswa sejak masuknya tahun ajaran baru belakangan ini. Membludaknya jumlah siswa yang masuk tidak seimbang dengan fasilitas ruangan kelas yang ada di sekolah ini. Diterapkan oleh pemerintah Kota Padang, dan memang mayoritas anak-anak di pinggir ini kan orang-orang miskin, sehingga mereka tidak bisa mampu sekolah di kota. Sehingga kita dirikan sekolah memang nggak bayar uang pembangunan dan tidak bayar uang SPP. Bagaimana kita yayasan dan sekolah meringankan beban orang tua untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun. Dan karena membludaknya jumlah siswa, peminat yang sangat banyak, lokal kita di bawah sudah tidak memadai, terpaksa pakai lantai 2 masjid dan ada rumah yang dipinjamkan oleh penduduk, kita bisa pakai juga sebagai lokal belajar. Sudah kontrak lagi. Ini di mana nih belajarnya? Di atas masjid. Di atas masjid. Sudah berapa lama deh? Ini kalau kelas 3 kan masuk pagi, jadi belajar itu pagi cuma tahun ini aja baru 2 hari baru bang. Baru 2 hari. Gimana belajarnya? Susah nggak belajar di masjid atau gimana? Kalau susahnya sih masih fisika, jadi kalau bahasa Indonesia masih bisa. Terganggu nggak belajar di masjid? Terganggunya pas kalau ada SD itu kan masuk aja ke pintunya nggak tutup, jadi terganggu sama SD. Di sekolah ini masing-masing siswa hanya membayar iuran sekolah sebanyak Rp20.000 per bulannya. Hal ini membuat sekolah ini sangat digemari oleh orang tua siswa yang berekonomi lemah. Para siswa ini pun berharap agar mereka bisa melaksanakan aktivitas belajar seperti sekolah lain pada umumnya. Doni Sofiadi, Favorit TV. Saudara, masyarakat sepanjang bypass Lubuk Begalung Padang pasrah ketika pekerja melakukan pembongkaran bangunan untuk perluasan jalan 2 arah. Menurut warga, pembongkaran itu akan berlanjut selama 6 hari ke depan. Hari ini masih terlihat pekerja pembongkaran di jalan bypass Kecamatan Lubuk Begalung Padang. Para pekerja melakukan pembongkaran. Pembongkaran yang dilakukan tersebut sudah berjalan selama 3 hari kemarin. Menurut salah seorang warga, Zainal mengatakan, ia pasrah akan pembongkaran itu. Pasalnya, selain Zainal hanya mengontrak rumah, menurutnya alasan pemerintah pun juga masuk akal, yakni memperluas jalan 2 arah di bypass Padang
agar masyarakat tidak mengeluhkan sempitnya jalur itu. Zainal menambahkan, pemerintah kota memberikan tenggang waktu pada warga yang tanahnya dipakai untuk perluasan paling lama 6 hari. Jadi waktu masih ada selama 3 hari lagi untuk pembongkaran tersebut. Selain itu, menurut Zainal, untuk perluasan jalur itu, masyarakat tidak ada mendapatkan ganti rugi dari pemerintah Kota Padang. Emang ini tanah apa atau apa sih? Enggak, itu tuh Pak menyewa. Menyewa. Jadi, Bapak sendiri yang membongkar sama keluarga Pak? Iya. Oh, gitu ya. Berapa waktu yang diberikan oleh pemerintah Pak? Kita udah 3 hari lagi kayaknya. 3 hari. Perluasan jalan bypass Padang tersebut adalah program pemerintah Kota Padang dengan memakai anggaran APBN. Sedangkan untuk perluasan tersebut, pemerintah Kota Padang melalui dinas terkait akan mulai melakukan pekerjaan pada bulan Juli ini sebelum Lebaran nanti. Delvineski, Favorit TV. Keadaan jembatan Lambuang Buki sangat memprihatinkan. Hal ini terlihat dari kondisi jembatan yang hanya menyisihkan kabel penyambung jembatan. Warga terpaksa melewati jembatan tersebut karena jembatan merupakan satu-satunya akses jalan yang menghubungkan daerah Batu Busuk dengan Lambuang Buki. Betapa sedihnya bagi anak-anak kecil yang mengejar ilmu untuk bersekolah di daerah Lambuang Buki ini. Sudah 1 tahun berlalu, namun jembatan yang merupakan akses yang menghubungkan 2 kelurahan belum juga diperbaiki. Anak sekolah tersebut rela melewati jembatan yang tidak layak untuk diseberang, harus membuat mereka rasa takut saat menyeberangi jembatan. Menurut salah seorang warga Lambuang Buki, jembatan tersebut telah memakan korban. Ibu-ibu dari Kelurahan Lambuang Buki jatuh dari jembatan tersebut saat hendak menyeberangi sungai. Warga sangat kecewa dengan pemerintah setempat yang seakan tidak peduli dengan akses satu-satunya warga Lambuang Buki menuju daerah Batu Busuk. Atau dibuat baru balik. Tapi kalau siling itu tidak belok, nak mungkin dong. Lalu musyawarah di siko Pak? Betul. Tidak pernah musyawarah siko. Jadi apa kendalanya gini tuh Pak? Ya kendalanya kan tunggu jadi indah doang. Oh gitu. Indah doang, indah doang kapan sampai saat ini. Yang pernah mencalik siko pejabat siapa? Ada cukui. Siapa tuh Pak? Yang camat lain kemarin. Camat mah tuh Pak? Camat Bau Lima. Ah? Ya. Itu siapa? Termasuk lurah, termasuk wakil wali kota. Jadi itu harapannya ya Pak ya? Masyarakat Lambuang Buki berharap kepada dinas terkait untuk segera memperbaiki jembatan Lambuang Buki tersebut sehingga 30 keluarga yang bermukim di daerah Lambuang Buki tidak terisolir. Randi Pangeran, Favorit TV. Ya baiklah saudara, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Berita Favorit Tajam Berani Berimbang edisi 13 Juli 2012. Saya Boy Rusandi bersama kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.